Kadang ukuran peduli yang kita pahami hanya dilihat dari tindakan nyata yang dapat segera kita lihat, dari segala perbuatan yang segera dapat kita rasakan saat ini dan di sini. Orang biasanya akan dinilai peduli ketika ada respon cepat yang dengan segera menjawab harapan kita. Atau orang yang peduli seharusnya tidak akan membiarkan hal yang buruk terjadi dalam hidup kita sedikit pun. Dalam Injil hari ini kita justru mendengar Yesus yang dinilai tidak peduli oleh murid-muridnya ketika badai taufan mulai menyerang kapal mereka. Dengan penuh ketakutan dan juga mungkin heran, mereka berkata, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Yesus yang hanya diam dan tidur di buritan tentu bukanlah definisi orang yang peduli menurut pandangan dan akal sehat mereka. Menanggapi murid-muridnya, Yesus tidak hanya meredakan angin itu, tapi juga menjadi kesempatan bagi Yesus untuk meneguhkan iman murid-muridnya dan berkata, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Inilah tindakan Tuhan yang kadang juga tidak kita mengerti, tidak kita pahami. Ketika dalam pergumulan hidup, Tuhan seakan-akan diam, tidak peduli. Tuhan hanya ingin kita percaya bahwa rancangannya pasti lebih baik dari yang kita pikirkan. Dan inilah definisi kepedulian Tuhan yang tidak selamanya harus sesuai dengan apa yang kita bayangkan menurut ukuran kita manusia. Bacaan pertama dari surat kepada orang Ibrani juga menegaskan peran iman yang mengantar Bapa Abraham kepada janji Allah meski harus melalui banyak kesulitan dan pergumulan yang menurut ukuran manusia Allah seakan-akan tidak peduli, Allah seakan-akan tidak menepati janjinya. Tapi sebetulnya Allah sungguh peduli dan tahu apa yang baik bagi keselamatan manusia dalam misteri rancangannya yang tidak semua kita pahami. Misteri tentang iman dan Allah yang tidak kita pahami inilah yang coba dijelaskan dengan baik oleh Santo Thomas Aquinas, imam dan pujangga gereja. Dengan karunia kecemerlangan, kecerdasannya dan cintanya kepada Tuhan dan gereja, ia mencoba merumuskan penjelasan iman Kristiani dari sudut pandang filsafat dan teologi, seperti buku Summa Theologia yang sangat berpengaruh dalam perjalanan iman gereja sampai saat ini. Jika Santo Thomas Aquinas sudah menulis dengan baik tentang misteri iman, semoga iman kita pun juga mengantar kita kepada Tuhan yang selalu peduli dengan hidup kita dengan caranya yang tidak kita pahami. Kita serahkan semua pergumulan hidup kita pada rancangan Tuhan yang selalu tahu apa yang kita butuhkan. Dengan penuh iman seperti Abraham, bapa orang beriman, kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan yang akan menolong kita tepat pada waktunya.